Hai semuanya, cerita film ada di sini. Di video kali ini, kita akan membahas part yang terakhir drama Korea Squid Game. Di part kali ini, kita akan mengetahui dalang di balik permainan mengerikan sebelumnya. Dan, siapa peserta yang berhasil lolos. Lalu, mendapatkan hadiah sebanyak 45,6 miliar won. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para peserta yang kembali ke ruang istirahatnya sangat terkejut. Karena, ternyata melihat Minyo tidak dieliminasi dan masih selamat. Malah baring-baring dengan santainya. Sisi lain, Froman khawatir, karena belum bisa menemukan penyusup di dalam arena permainan. Padahal, sebentar lagi para investor akan segera datang berkunjung. Keesokan harinya, para tamu istimewa telah tiba. Mereka menggunakan topeng, yang terlihat lebih mewah dari yang lainnya. Dan, disambut langsung dengan Froman. Sama seperti Froman, dan yang lainnya. Para tamu, menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Saat itu, Froman, yang mewakili tuan rumah menyambut dan melayani para tamu. Para tamu istimewa inilah, yang menginvestasikan uang mereka, sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang, mereka berkunjung dengan tujuan, untuk menyaksikan secara langsung para permainan itu sendiri. Setelah itu, Junho, yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum lainnya. Agar, ia lebih dekat dengan para tamu istimewa itu. Sekaligus, mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun, segera dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta, diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu, akan memutuskan nasib mereka pada game kali ini. Para peserta ketakutan, dan mengambil nomor-nomor tengah. Karena, mereka merasa nomor itu pasti aman dan akan selamat. Sampai saat giliran Gi-hun, yang tersisa adalah nomor 1 dan nomor 16. Gi-hun lalu bimbang, yang awalnya, ingin mengambil nomor 1. Tiba-tiba, peserta lain memohon kepadanya. Karena ia takut, menjadi peserta terakhir. Alhasil, Gi-hun mengalah, dan membiarkan mengambil nomor 1 tersebut. Lanjut cerita, setelah pemilihan nomor, mereka, digiring masuk ke ruangan yang di hadapannya ada sebuah jembatan kaca yang tidak lain adalah, jembatan maut. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain, harus melewati jembatan kaca tersebut, sesuai urutan mereka. Nah, jembatan kaca itu, terbuat dari dua jenis yang berbeda. Itu artinya, jika salah melangkah maka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal, adalah tugas yang paling berat. Karena, jika mereka salah melangkah, maka, pemain di belakang mereka sudah pasti bisa aman. Dan, telah mengetahui kaca mana yang bisa dipijak, atau kaca yang benar. Begitupun, dengan pemain terakhir, adalah hal yang tidaklah mudah. Karena, ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima, berlangsung, dengan sangat menegangkan, dan penuh ketakutan. Satu persatu, pemain mulai melewati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka yang gagal, memilih kaca yang benar, dan jatuh begitu saja saat berusaha menginjak kaca. Dikejar waktu yang semakin mendesak. Para pemain, tak sabaran dan memutuskan mendorong pemain yang ada di depan mereka. Sampai akhirnya, Deoksu, berada di posisi terdepan. Tentu saja, tak ada yang berani mendorongnya, apalagi melawannya. Deoksu, bersikeras, berada di posisinya, agar, tidak ada yang bisa lolos pada permainan tersebut. Minyong yang kesal, langsung melompat ke arahnya, dan memeluk erat tubuh Deoksu. Lalu, mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Deoksu jatuh bersamanya. Setelah para pemain tewas, kini, hanya tersisa 4 pemain saja. Pemain di posisi depan, ternyata, merupakan orang yang bekerja di pabrik kaca. Oleh karena itu, ia bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa.
Dengan kemampuannya itu, ia berhasil membawa Sang Woo, Saebyeok, dan Gi-hun yang berada di belakangnya dengan selamat. Namun, saat di langkah terakhirnya, Froman yang mengetahui hal tersebut, sengaja mematikan lampu, agar mereka menjadi sangat kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu membuat pemain mengulur waktu terlalu banyak. Karena hal itu, Sang Woo memperlihatkan jati dirinya, yaitu iblis sebenarnya, dengan tega mendorong pemain yang ada di depannya. Padahal, berkat pemain itu, mereka bisa maju dengan selamat. Tepat pada detik-detik terakhir, Sang Woo, Saebyeok, dan Gi-hun segera berlari, sebelum akhirnya, jembatan kaca itu dihancurkan. Sehingga, kaca-kaca itu terbang, menggores, dan melukai beberapa bagian tubuh mereka. Di ruangan berbeda, para tamu istimewa terlihat cukup puas dengan permainan yang mereka saksikan. Junho, yang berada di sana terlihat sibuk melayani para tamu. Kemudian, seorang tamu menatapnya lalu memegang tangannya. Terlihat si tamu menyukai Junho, dan memintanya untuk duduk di sampingnya. Setelah itu, sang tamu membawa Jun ke ruangan lain. Junho yang merasa terhina, dan direndahkan, lantas marah, lalu menodongkan pistolnya pada tamu istimewa tersebut. Kemudian, Junho meminta pada tamu itu, untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Hal itu kemudian direkam oleh Junho, untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho menghajar tamu itu, sampai pingsan. Lalu, kabur dari arena permainan tersebut. Dalam pelarian kabur, Junho menemukan alat selam. Froman yang menyadari hal tersebut, meminta semua para panitia, untuk memeriksa dan mengejarnya. Lanjut cerita, Junho tiba di pulau seberang, lalu, ingin menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Sekaligus, mengirimkan bukti-bukti yang ada di HP-nya. Namun, karena di pulau tersebut tidak bisa menemukan jaringan yang baik, maka, ia memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, panitia seragam pink, dan Froman menyusul ke tempat Junho. Mereka semua, menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya, sebelum ia mengirim bukti dan meminta bantuan, Junho pun tertangkap oleh Froman dan anak buahnya. Dan cukup mengejutkan, tak disangka, pria di balik topeng Froman itu ternyata, adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho bertanya pada kakaknya, mengenai alasan ia melakukan hal gila tersebut. Namun, belum sempat mendapatkan jawaban, Junho ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lainnya, Sang Woo, Saebyeok, dan Gi-hun, yang berhasil lolos, dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka, dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Saebyeok terlihat pucat, dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Ternyata, ada pecahan kaca besar, menancap tepat di perutnya, dari permainan sebelumnya. Lalu, ia merobek bajunya, dan menutupi lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gi-hun, dan yang lainnya dihidangkan makanan yang terlihat sangat lezat. Untuk pertama kalinya, di sana, Gi-hun, dan Sang Woo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Saebyeok, yang masih merasa kesakitan, bahkan, tak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan, masing-masing dari mereka, dibekali pisau kecil untuk pertahanan diri. Gi-hun, yang terlihat masih sangat marah terhadap Sang Woo, karena tega membunuh rekan sebelumnya. Lalu, Gi-hun berniat untuk membunuh Sang Woo, dengan pisau kecilnya, dan memenangkan permainan tersebut bersama Saebyeok. Kemudian, Gi-hun menghampiri Saebyeok, dan mengajaknya untuk bekerja sama. Saebyeok, yang sudah semakin lemah berpesan pada Gi-hun, bahwa, jika berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gi-hun, untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah Saebyeok mengatakan hal itu, lalu rubuh. Gi-hun menyadari bahwa
Baju Saebyeok kini telah dipenuh dengan darah. Ia panik, dan berlari ke pintu meminta pertolongan pada panitia. Tak lama kemudian, para panitia datang sambil membawa peti pita pink. Tak disangka, saat Gi-hun meminta bantuan, di belakangnya, Sang-woo ternyata telah membunuh Saebyeok dengan pisaunya sendiri. Hal itu membuat Gi-hun semakin merasa bersalah pada Saebyeok, dan menjadi semakin marah pada Sang-woo. Sementara itu, Sang-woo berkata bahwa ia hanya ingin membantu Saebyeok agar tidak merasakan kesakitannya lagi. Keesokan harinya, permainan terakhir pun akan dimulai. Dua orang yang masih tersisa, yaitu Gi-hun dan Sang-woo, akan memainkan permainan yang bernama Squid Game. Kebetulan, permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang, dan Sang-woo sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya, dari ruangan lain, tamu istimewa dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir, dan menjadi saksi siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Gi-hun dan Sang-woo membawa pisau yang kemudian digunakan untuk saling menyerang. Dengan ditemani hujan, keduanya mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau, dan menusuk tubuh Gi-hun berkali-kali. Namun, Gi-hun tak menyerah lalu bangkit dan terus melawan. Usaha Gi-hun berhasil membuat Sang-woo rubuh tak berdaya dan tidak mampu untuk melawan. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun mendekati tubuh Sang-woo, lalu berniat menikamnya. Namun, tak diduga, Gi-hun tidak tega melakukan hal itu. Malah menancapkan pisau tersebut di samping kepala Sang-woo. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun, hal itu tidak bisa ia lakukan. Sesuai peraturan, yang kalah akan ditembak mati. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Gi-hun berbalik, lalu memutuskan lebih memilih menyelamatkan nyawa sahabatnya. Kemudian, berhenti dari permainan. Itu artinya, Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uang, dan lebih memilih menyelamatkan Sang-woo. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan tersebut. Akan tetapi, Sang-woo menolak dan malah menikah tubuhnya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang-woo menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Dengan begitu, mau tak mau, Gi-hun dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Gi-hun dikembalikan ke tempat asalnya. Lengkap dengan kartu kredit dengan uang sebanyak 45,6 miliar won. Dengan uang sebanyak itu, Gi-hun terlihat sangat tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang, termasuk sahabatnya sendiri. Bahkan, saat melihat ibu Sang-woo, ia tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga pula. Gi-hun hanya bisa menangis melihat jasad ibunya, yang sudah meninggal. Satu tahun kemudian, penampilan Gi-hun semakin berantakan dan hancur. Saat sedang duduk sendirian, ia ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata, di dalam bunga tersebut, terdapat amplop yang berisi kartu permainan, dengan tulisan tempat yang akan Gi-hun datangi. Sesampai di tujuan, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Il-nam dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Il-nam seharusnya sudah mati. Karena, ia melihatnya ditembak lalu tewas. Namun, pada kenyataannya, tuan rumah sesungguhnya, atau otak di balik permainan tragis tersebut adalah kakek Il-nam. Kakek Il-nam mengaku, meski ia memiliki uang banyak. Namun, ia tak bahagia sama sekali. Karena, dia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya, serta hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia memikirkan cara untuk bersenang-senang. Lalu, teringat akan masa kecilnya, yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu bersama, untuk bermain dengan teman-temannya. Oleh sebab itulah, kakek Il-nam, dan orang kaya lainnya, menciptakan arena permainan itu. Agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-hun
menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Lalu, kakek Ilnam menegaskan bahwa sejak awal dia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut bergabung dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih pada Gi-hun, yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi temannya selama sisa-sisa terakhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Hari berganti, Gi-hun menjalani kehidupannya dengan damai. Lalu, menjemput adik Saebyeok di panti asuhan, dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa, ia memberikan uang 1 koper untuk menepati janjinya pada ibu Sang-woo dan Saebyeok. Film pun diakhiri dengan Gi-hun yang berada dalam perjalanan untuk menemui anaknya di Amerika. Sebelum pergi, ia melihat si tampang misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun mengambil kartu tersebut dan menelpon Froman. Di sana, ia berjanji untuk membalas perbuatan buruk mereka, bagaimanapun caranya. Dan, film pun selesai. Itu dia, akhir dari alur cerita film Squid Game. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.